Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau Allahku yang setia, Tuhan. Kau selalu ada bagi kami, menyediakan yang kami perlukan. Yesus, sungguh kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu, karena Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau Allah yang setia. Yesus, Tuhan, Kau Allah yang setia, tak pernah biarkan kami, tak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang selalu memegang hidup kami. Kau selalu ada dekat kami, berjalan bersama kami, Tuhan. Yesus, kami bersyukur
seperti-Mu Tuhan. Kau begitu setia, begitu baik Tuhan. Kau begitu mencintai kami, anak-anak-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih. Sebab Kau Allah yang setia Tuhan. Kau tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Tapi Kau Allah yang menunjukkan kasih setia-Mu. Kau menemani kami Tuhan. Kau menemani langkah hidup kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, Kau selalu ada Tuhan, dekat kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi, berjumpa kembali di hari ini, hari yang baru. Kita percaya kasih Tuhan selalu baru menyertai kita. Penyertaan Tuhan dan rahmat-Nya selalu ada di hari yang baru ini. Mari saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak. Saya ajak kita untuk buka firman Tuhan kita di dalam 2 Korintus 12. Kita mau baca sama-sama 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Coba kita lihat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, mari sekarang coba kita bayangkan,
situasi atau keadaan dalam hidup kita yang kalau bisa berubahlah ya. Gak seperti begini-begini saja. Atau yang sudah terjadi, yang sudah terlewati. Harusnya dulu gak gitu, harusnya dulu seperti ini. Dan kemudian mari kita bayangkan kira-kira apa yang sedang dilalui oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 12 ini. Paulus di situ menceritakan secara tersirat ya bahwa sebetulnya dia pun juga suffering. Dia juga sedang mengalami sebuah challenge, tantangan atau penderitaan. Jadi dia memohon kepada Tuhan supaya pain, rasa sakit yang dia alami itu di-remove, diambil, disingkirkan daripadanya. Tapi kita lihat di sini bahwa justru Tuhan tidak mengubahkan situasi yang dihadapi oleh Paulus. Tetapi Tuhan di sini berkata, "My grace is enough for you." Cukup bagimu. Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan sebagai charis, grace. My grace is sufficient, is enough for you, kata Tuhan kepada Paulus. Ya. Nah, bahasa Yunani grace, charis, itu menghantarkan sebuah message, menghantarkan sebuah pesan, ya bahwa ada kemurahan Tuhan yang dinyatakan kepada manusia ketika Yesus dikirimkan ke dunia. Karena apa saudara, sebelum Yesus tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa dengan sendirinya, dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, dengan kesetiaannya. Tidak ada seorang pun. Ya. Tapi Yesus membuka jalan bagi semua orang. Memudahkan, memungkinkan semua orang untuk mengalami sebuah intimasi, keintiman dengan Allah. Sebuah hubungan dengan Tuhan yang bukan tentang bisa diraih, dicapai atau tidak. Ya, bukan sesuatu yang bisa kita earn, yang bisa kita peroleh. Ya. Tapi itu adalah sebuah hadiah, free gift, sebuah hadiah cuma-cuma yang kita terima ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika Yesus mati bagi kita, mati ganti kita, dan bangkit dari antara kematian. Kebangkitannya itu membuat kita punya akses khusus. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita punya akses untuk berintim, bergaul dengan Tuhan. Jadi di sini ketika Tuhan memberitahu kepada Paulus, "My grace is sufficient." Kasih karuniaku itu cukup bagimu. Apa yang sebetulnya Tuhan katakan pada Paulus adalah, "Hey Paul, I am enough for you." Aku ada bagimu dan itu cukup bagimu. Jadi Tuhan sedang berkata, tidak peduli tantangan apa yang sedang kau alami, handicap apa yang sedang terjadi, ketidaksempurnaan apa yang sedang terjadi, but when I'm here for you, you have to know that I'm here for you. Aku ada untukmu. I am enough for you. Dalam segala situasi yang handicap, yang tidak sempurna. Yang seharusnya kita ingin sempurna, tapi ternyata tidak sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan duniawi atau ketidaksempurnaan jiwa batin kita. Ya tentu kadang-kadang jiwa kita menginginkan, perfect itu seperti ini. Logika kita mengatakan perfect itu seperti ini. Tapi kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang, tapi seringkali terjadinya tidak sesuai dengan perhitungan kita. Dan itu normal karena kita bukan Tuhan. Perhitungan kita akan sering meleset. Dan bukan salah Tuhan. Seperti Tuhan berbicara kepada Paulus. Kamu minta rasa sakit itu dipergikan, padahal kamu tahu ada yang lebih dahsyat daripada sekedar menyingkirkan angelos satanas, ya, utusan iblis yang menggocoh, yang menggoda, yang terus
yang terus berusaha merongrong kehidupan Paulus dan seterusnya. Ada hal yang lebih besar yang daripada itu, yang kamu gak boleh lupa. Bahwa apa? My grace, kasih karuniaku cukup bagimu. Dengan kata lain, hey, I am enough for you. Aku, Tuhan, cukup bagimu. Aku ada bagimu. Saudara mungkin tanya, lalu reaksi Paulus bagaimana? Kalau saudara baca, ya mungkin tidak tertuliskan semuanya. Allah memang pasti berhasil mencukupkan setiap kebutuhan dari Paulus. Karena memang betul faktanya, Allah adalah satu-satunya yang Paulus butuhkan, bukan yang lain. Bukan rasa sakit yang dipergikan, bukan cobaan atau tantangan yang dihindarkan, dipergikan, enggak. Tapi bersama dengan Yesus, Paulus banyak melakukan perkara-perkara besar. Dan kemudian hal itu mempengaruhi pengalaman pelayanan Paulus. Ya. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sama dengan Paulus. Ada hal yang mungkin orang tahu atau ada hal yang mungkin orang lain tidak tahu yang membuat kita ini handicap. Menurut kita, aku kok gak bisa sempurna kayak itu ya. Aku kok gak bisa bahagia, menurutku aku gak bisa bahagia seperti orang itu. Sehingga seperti Paulus, kita berkata, remove this pain, remove this challenge. Please remove this from my life. I don't want to bear this yoke. Aku gak mau misalnya pikul kuk yang ini aku gak mau, yang lain aja lah. Tapi di sini firman Tuhan ingatkan, we can boast. Kita bisa bermegah di atas kelemahan kita. Ini kelemahan kita, kita bermegah bukan karena kelemahan kita bermegah bukan memegahkan kelemahan kita, tapi bermegah di atas kelemahan kita. Artinya kita bermegah karena Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan cukup. Kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan kita. Mungkin situasi kita gak akan berubah. Dan mungkin tangisan kita masih tetap akan mengalir di pipi kita. Tapi tangisan kita pasti berubah. Dari tangisan atau rengekan yang bernada, Tuhan tolong singkirkan penderitaan ini. Nantinya akan jadi berubah, Tuhan ketika aku mengalami tantangan, ketika Engkau mengizinkan aku untuk menghadapi lembah ini, tunjukkan padaku bagaimana Engkau bisa menggunakan situasi ini untuk mempermuliakan nama-Mu dan untuk kebaikanku. Sama-sama nangis, tapi maknanya berbeda. Dari tangisan yang berkata, Tuhan, singkirkan rasa sakit dan tantangan ini. Berubah menjadi tangisan yang bernadakan, Tuhan, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya bisa mempermuliakan nama-Mu melalui keadaanku ini. Dan bagaimana keadaan ini bisa for my own good, berbuah untuk menjadi kebaikan bagiku. Jadi saudara, poin penting yang kita harus ingat dari ayat ini adalah apapun yang sedang kita hadapi, God is near. Allah itu dekat. Dan bahkan firman Tuhan bilang kalau kita hancur hati, Allah itu dekat. Allah itu ada. Dia tidak meninggalkan. Pertanyaannya bukan mengapa Allah mengizinkan itu terjadi, tapi pertanyaannya adalah, Tuhan, bagaimana caranya? Tunjukkan padaku. Untuk bisa mempermuliakan nama-Mu. Atau supaya nama-Mu bisa dipermuliakan melalui keadaanku ini. Dan supaya keadaanku ini yang aku hadapi, aku bisa memperoleh pelajaran yang berharga. Mari hari ini saudara, setelah khotbah ini selesai, ambil waktu untuk bertanya, berdoa kepada Tuhan.
Bagaimana Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan kepadaku, bagaimana Engkau menguatkan aku. Mendekat pada Tuhan dan izinkan Tuhan memberikan kekuatan yang baru pada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang heran. Di dalam kelemahan kami justru kuasa-Mu nyata sempurna. Dan di dalam nama Yesus biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.